Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu dengan Bu Yuni, belajar bersama Bu Yuni. Teman-teman, kali ini Bu Yuni akan membahas tentang pembelajaran di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Di sana kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia KD 3.3, kemudian IPS KD 3.2 dan PKN KD 3.2. Bisa diperhatikan mulai dari sekarang. Siap belajar bersama dengan Bu Yuni. Baik teman-teman kelas 5, kita akan belajar tentang meringkas teks eksplanasi. Teman-teman ingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang fenomena alam, sosial, maupun keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana merangkumnya, bagaimana meringkasnya. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan meringkas? Meringkas disebut juga merangkum, yaitu kegiatan menyajikan teks eksplanasi secara lebih singkat. Di dalam ringkasan terdiri atas pokok pikiran dan inti cerita dari tiap paragraf. Jadi, pengertian dari meringkas adalah menyajikan teks eksplanasi secara lebih singkat, secara lebih ringkas, yang terdiri dari pokok pikiran dan inti cerita tanpa menghilangi isinya. Lalu, bagaimana langkah-langkah kita meringkas? Coba perhatikan ya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang termaksud di dalam pokok pikirannya. Yang ketiga, menulis apa yang menjadi pokok pikiran tiap paragraf. Nah, yang keempat, langkah yang terakhir adalah menulis kembali pokok pikiran yang kita temukan tadi sesuai dengan bahasa kita dalam bentuk paragraf. Oke, sudah mengerti arti dari meringkas? Sudah mengerti cara atau langkah-langkah dari meringkas? Baiklah, kalau begitu kita akan masuk di dalam pendalaman materi. Perhatikan ya, bisa kalian tulis sebagai tugas di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan meringkas? Yang kedua, tulis manfaat meringkas menurut kalian. Teman-teman, hari ini Bu Yuni sengaja mengadakan pembelajaran di tengah sawah, karena sawah ini merupakan bagian dari dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan dataran yang sangat luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah juga disebut juga sebagai aluvial. Apa itu aluvial? Aluvial merupakan jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini sangat cocok untuk bercocok tanam, terutama padi, jagung, dan beberapa jenis palawija. Dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Nah, teman-teman, kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan ekonomi di bidang pertanian. Seperti yang teman-teman lihat, menanam padi dikembangkan di dataran rendah. Nah, teman-teman sudah tahu kegiatan ekonomi di dataran rendah? Sudah jelas materi tentang pengertian dataran rendah? Baiklah, kita akan masuk di dalam pendalaman materi.
Dengarkan ya, pakai ini sebagai tugas kalian di rumah. Pendalaman materi yang pertama, apa yang dimaksud dengan tanah aluvial? Kedua, tulis 3 kegiatan pembangunan ekonomi yang berada di dataran rendah. 3. Mengapa dataran rendah menjadi pusat kegiatan masyarakat? Nah, dipikirkan ya. Tugas akan kita koreksi bersama-sama di pekan berikutnya. Nah, teman-teman, sebagai anggota masyarakat yang bekerja, baik itu di dataran rendah maupun di tempat yang lain, kita memiliki tanggung jawab. Baiklah, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan penerapannya. Baik, untuk mendalami materi tentang tanggung jawab, penerapannya, dan apa akibat dari tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, mari kita mengingat apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Teman-teman, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin. Beberapa contoh dari tanggung jawab di masyarakat yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, menjaga keamanan lingkungan melalui ronda malam misalnya. Yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Yang keempat, kita bisa saling menjaga kerukunan dan kenyamanan di dalam lingkungan. Dan masih banyak contoh lagi tanggung jawab yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman, lalu apa akibatnya kalau kita tidak menerapkan tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Perlu kalian ketahui bahwa orang yang melaksanakan tanggung jawab akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita akan dipercaya oleh orang karena kita adalah orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita akan dihormati. Nah, teman-teman, itu adalah manfaat kalau kita menerapkan tanggung jawab. Lalu, apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab, tidak menerapkan tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Ini akibatnya. Perhatikan ya. Pertama, kita tidak dipercaya dan tidak dihormati. Yang kedua, akan menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, akan membuat hubungan sosial dengan masyarakat tidak baik. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita tentang penerapan tanggung jawab dan akibatnya apabila tanggung jawab itu tidak kita laksanakan di lingkungan masyarakat. Baik, kita akan masuk di dalam pendalaman materi. Bisa dicatat ya, pakai ini sebagai tugas kalian di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? 2. Mengikuti kegiatan ronda malam merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bagaimana? 3. Tulis 2 akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Demikian pembelajaran kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Belajar bersama Bu Yuni. Selamat pagi, salam sehat dan cerdas.